Baik saudara, pagi ini saya akan sharing dengan saudara, berbagi satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul dampak dari kemarahan. Mungkin kita langsung saja baca ayatnya. Yang saya ingin tunjukkan kepada saudara lewat firman Allah ini bahwa setiap kemarahan kita yang tanpa kendali, marah manusiawi kita, marah dorongan hawa nafsu manusiawi kita, itu bisa membuat rencana Tuhan batal. Bisa membuat yang namanya berkat-berkat Tuhan yang tadinya maksimal jadi berkurang, tidak maksimal. Rencana Tuhan di cancel. Kita kehilangan berkat dan macam-macam dampak konsekuensi dari kemarahan. Kita baca ayatnya saja dulu ya. Yakobus pasal 1 di ayat yang ke-20 saudara ya. Kita bicara tentang dampak kemarahan. Ayo jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita baca ayat ini. Yakobus pasal 1 ayat 20. 1, 2, dan 3. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saya baca ulang sekali lagi, tolong perhatikan kalimat-kalimat dari firman Allah ini. Dikatakan begini, Yakobus 1 ayat 20 ya. Sebab amarah manusia, jadi marahnya marah manusiawi, atau marah yang datangnya dari hawa nafsu kita gitu ya. Ada orang marah kadang-kadang tanpa alasan, tahu-tahu dia marah besar gitu. Nah perhatikan ini. Sebab amarah manusiawi yang didorong dari hawa nafsu daging manusiawi kita tidak mengerjakan, saya ulang, marahnya manusiawi kita tidak mengerjakan dikatakan kebenaran di hadapan Allah. Marahnya kita manusia, maksudnya ini adalah marah yang didorong oleh hawa nafsu daging kita. Itu membuat kita gak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak membuat kita benar di hadapan Allah. Ada satu ayat Yesus ajarkan, kalau kamu memberikan persembahan di mezbahnya Tuhan, kalau kamu ingat sesuatu yang ganjal di hati akan seseorang, tinggalkan dulu persembahanmu, datang dulu kepada orangnya itu, disuruh berdamai. Mungkin ada kemarahan, ada kepahitan, tinggalkan dulu persembahanmu. Karena ternyata pengampunan itu lebih tinggi daripada persembahan. Berdamai dulu, jangan dibiarkan marah terus. Karena kita mempersembahkan sesuatu dengan hati yang marah, ya. Ada hati yang tidak puas, yang marah, itu membuat persembahan kita, ibadah kita, hidup kita gak berkenan, gak benar di mata Tuhan. Dari satu ayat ini saja, Yakobus 1 ayat 20, kita menemukan bahwa kemarahan kita secara manusiawi, kemarahan hawa nafsu kita membuat hidup kita gak benar di mata Tuhan. Lalu Anda bertanya, kalau gitu pendeta, apakah marah tidak boleh? Menurut Anda bagaimana jawabannya? Boleh, marah boleh saja. Yesus pernah marah. Tapi marahnya Yesus bukan marah manusiawi, hawa nafsu manusiawi. Anda tahu satu kali dia marah sampai bikin pecut ya, bikin cambuk. Marahnya marah, istilah saya marah ilahi, marah rohani. Marah yang apa ya, yang tepat pada sasaran. Marah yang memang harus marah hari itu karena Tuhan gitu. Karena yang bersifat rohani. Hari itu Yesus lihat yang namanya bait Allah dipakai jual beli sama para pedagang. Bait Allah alih fungsi mencari keuntungan. Kamu jadikan bait Allah menjadi sarang penyamun, sarang kejahatan. Dia marah, dia balik meja penukar uang, merpati dia lepasin, kambing domba dia lepasin. Itu meja-meja penukar uang dibanting sama Yesus, pakai pecut, diusir, keluar pergi. Dia marah, saking marahnya pakai dia bikin cambuk. Marah seperti ini tidak dosa. Tepat, Musa itu pernah marah. Marah manusiawi. Anda tahu cerita itu? Lihat gambar ini. Musa itu ternyata pernah marah. Padahal Alkitab tulis Musa itu adalah disebut punya julukan orang yang paling lembut hatinya. Coba saudara ya, lembut hatinya. Berarti orang sabar ya ini ya. Tuhan ubah jadi sabar. Tapi satu kali
Ketika mau masuk tanah perjanjian tinggal beberapa langkah lagi, dia gagal gara-gara kemarahan. Musa itu ternyata pernah marah dan marahnya berlebihan, marah hawa nafsu daging sehingga menjadi dosa. Kita bisa temukan ayatnya dalam Bilangan pasal 20 ayat 11 sampai 12. Jadi satu kali background ceritanya, begitu masuk padang gurun jalan gak ada air. Israel umat Allah berteriak-teriak sama Musa, Musa, kenapa kau bawa kami keluar dari tanah Mesir? Engkau mau bunuh kami? Apa kurang kuburan di tanah Mesir? Engkau mau bunuh kami, istri kami, suami, anak-anak kami, ternak kami mati di sini. Kamu mau kubur ya kami di sini? Alkitab tulis begini, mereka bertengkar dengan Musa. Bertengkar bahasanya. Dan kemudian Musa sujud di hadapan Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan. Bagaimana ini Tuhan? Tuhan ngomong gini sama Musa. Musa, kamu berkata kepada air itu. Supaya dia berkata kepada gunung batu itu. Supaya mengeluarkan air. Coba kita baca Bilangan pasal 20 ya. Ayat 11 sampai 12. Tuhan berkata kepada Musa, kamu ngomong sama gunung batu supaya mengeluarkan air untuk mereka minum. Tapi Musa kan bertengkar ini umat Israel dengan dia. Emosi dia. Walaupun situasinya gak nyaman. Tapi Musa terpancing gitu loh. Coba lihat ayat ini ya. Backgroundnya Anda udah ngerti ya. Saya baca Bilangan pasal 20 ayat 11 dan 12. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya ya. Lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, gak sesuai perintah. Karena emosi, karena marah. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tapi perhatikan ayat 12, dikatakan apa? Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku. Terus, dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Perintahnya Tuhan adalah, Musa ambil tongkatmu. Iya betul, bawa tongkat. Tetapi bukan disuruh dipukul. Anda baca di ayat sebelumnya, ayat 8, 9. Berkatalah kepada gunung batu itu supaya dia mengeluarkan air. Harusnya dia ngomong, hai gunung batu, kata firman Allah, keluarkanlah air. Mestinya begitu, berkata. Itu perintahnya. Karena emosinya, itu perintah Tuhan dia abaikan. Artinya apa? Tidak taat. Saya berkali-kali mengajarkan sama saudara, ketidaktaatan kepada Tuhan itu bukan masalah kecil. Itu masalah yang sangat besar. Itu masalah yang sangat serius di mata Tuhan. Itu masalah yang sangat basically, fondasi banget. Bagi kita meremehkan, bagi Tuhan masalah besar loh itu. Langsung Tuhan marah. Kamu melanggar kekudusanku di depan umatku. Kamu tidak patuh, gak taat Musa. Kamu tidak bisa masuk tanah Kanaan. Anda lihat, rencana Allah, lihat gambar ini, batal. Saya ulang. Rencana Allah buat Musa batal waktu Musa marah berlebihan. Marahnya marah daging, emosinya emosi daging. Gak tepat pada sasaran. Yesus marah, tapi tepat. Karena bait Allah dipakai sarang penyamun. Nanti saya kasih perbandingan. Rencana Allah batal baginya. Ya coba kita lihat, baca dulu ayat ini ayat 51 sampai 52. Saya mau terangkan sedikit di sini. Perhatikan baik-baik dampak konsekuensi kemarahan tidak menyenangkan. Oleh sebab itu kamu telah berubah setia, nggak taat berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba, di Kades, di padang gurun Sin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Ayo sama-sama kita baca 52, jemaat Tuhan, perhatikan 2, 3. Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Cuman boleh lihat, tapi gak bisa masuk. Artinya apa? Rencana Tuhan dibatalkan. Tadinya harusnya masuk, tiba-tiba batal.
Rencana Tuhan harusnya maksimal. Harusnya maksimalnya Musa ini masuk tanah Kanaan bersama bangsa Israel. Tapi Musa gagal gara-gara akibat kemarahan. Dampak kemarahan yang berlebihan. Dampak kemarahan yang lepas kontrol, lost control. Ya, dia pukul itu gunung batu 2 kali. Blar dengan emosi. Itu melanggar kekudusan Tuhan. Membuat Tuhan gak berkenan dan marah sama Musa. Ya. Dan Anda lihat, ini bisa terjadi dalam kehidupan kita loh. Hati-hati dengan kemarahan kita. Kemarahan kita dengan siapa saja. Kemarahan kita dengan sesama, kemarahan kita dengan keluarga kita. Itu kalau sudah berlebihan kelewat batas, saudara ya, itu ada konsekuensi. Marah boleh, tapi tepat sasaran. Marah yang rohani gitu ya. Ada satu kesalahan, kita pengen luruskan, itu boleh. Dan marah yang wajar itu, yang tidak dosa adalah jangan sampai matahari terbenam. Suami istri ingat baik-baik ya. Kadang-kala kita cekcok dengan suami, dengan istri kita. Berbeda pandangan. Tapi saya mau ingatkan, jangan melanggar kekudusan Tuhan. Jangan marahmu sampai melebihi matahari terbenam. Sudah malam kamu masih marah. Besok kamu masih marah. Besok lusa kamu masih marah. Itu dosa. Saya cuma ingin melepaskan apa yang Tuhan pesankan di hati saya. Saya sampaikan sama saudara. Ini peringatan buat keluarga-keluarga juga. Suami-suami, istri-istri, orang tua juga anak. Marah boleh, bisa kita marah karena situasi, karena keadaan. Tapi jangan sampai marah kita jadi berkelebihan. Kalau berkelebihan jadi dosa. Kemarahan melebihi kata firman. Ada melewati batasan firman. Sampai besok masih batasannya adalah marah, tidak boleh sampai matahari terbenam. Kalau sudah matahari tidak kelihatan, selesaikan, berdamai, saling memaafkan. Kalau besok masih marah, 1 bulan masih marah, itu dosa. Apa Anda berpikir dosa akibat kemarahan tidak ada dampaknya? Ada. Rencana Tuhan gak maksimal. Harusnya bisnis, job saudara dapat 100%. Itu berkatnya jadi kurang 50%. Harusnya Musa itu rencana topnya, maksimalnya masuk tanah Kanaan. Jadi berkurang rencananya, tidak maksimal. Anda kira-kira bisa nangkap ya, dapat sesuatu di sini ya. Harusnya rencana Tuhan 100% buat Musa masuk tanah perjanjian. Jadi berkurang rencananya. Ini kalau rencananya adalah berkat job proyek buat saudara. Harusnya 100%, Anda cuma dapat 70%. Harusnya 100% full job berkatnya, tinggal 30%. Saking dampak kemarahanmu luar biasa. 100% tinggal 30% Anda dapat 70% hilang itu berkat. Loh kenapa hilang? Karena dampak kemarahan berkelebihan. Rencana Tuhan berkurang. Saya berpikir jangan-jangan rencana Tuhan atas Musa seperti Elia. Tiba-tiba dia hidup-hidup diangkat ke sorga oleh Tuhan. Dia melanggar, dia cacatnya Musa kan di sini kan. Kekurangannya Musa kan melanggar kekudusan sini. Emosi luar biasa berkelebihan. Sampai rencana Tuhan dibatalkan. Rencana Tuhan berkurang, tidak maksimal. Jadi ingat-ingatan buat kita ya. Ternyata kemarahan yang berkelebihan itu ada dampaknya. Nah bandingkan dengan ini. Sebaliknya, jadi marah itu boleh. Ini waktunya marah, malah gak marah. Tidak boleh juga saudara ya. Sebagai orang tua. Sebaliknya Imam Eli tidak memarahi anak-anaknya yang berbuat dosa di bait Allah. Berbuat dosa apa? Dia dursila perbuatannya. Masa berzina dengan perempuan-perempuan yang mempersembahkan korban di pintu gerbang bait Allah? Berzina loh. Gak dimarahi sama si bapaknya Imam Eli, imam besar satu ini. Itu orang-orang di mezbah korban persembahan di depan halaman mempersembahkan lemak-lemak korban bakaran bagi Tuhan. Itu lemak-lemaknya diambil, mereka makan. Mereka ambil bagiannya Tuhan, miliknya Tuhan, mereka curi, mereka ambil. Apa dak dursila? Alkitab punya bahasa, Hofni Pinehas, anak-anak Imam Eli itu dursila. Bapaknya diem saja. Papa mama, orang tua. Ini kembali lagi, saya bicara pendidikan anak.
Anak kita cintai harus, karena itu pemberian Tuhan. Sayangi anak kita, tapi jangan dimanjakan yang berkelebihan. Ada kadang kalau orang tua ada mendidik anak, Anda cuma manjakan. Anda nggak pernah marahi anak saudara. Loh, kalau salah, marahin. Kalau Anda ya, dengarkan saya baik-baik orang tua. Jangan sampai nanti anakmu ngelunjak ketika kau di hari tua. Jangan sampai anakmu berani tendang Anda sebagai orang tua. Ada nggak? Ada. Jangan sampai anak saudara dorong saudara dalam kesengsaraan. Karena mendidiknya nggak benar, waktunya marahin nggak dimarahin. Waktu dia bikin dosa, waktu etika hidupnya salah, Anda terlalu memanjakan sampai nggak ada batasnya. Waktunya marah nggak dimarahin. Itu terjadi pada Imam Eli. Dibiarkan, dimanjakan, jadi jahat anaknya, karakternya rusak. Jadi pelayan Tuhan yang merusak tuh bikin Tuhan marah. Sehingga Anda tahu, ketika anaknya mati, Imam Eli pun ikut bagian dihukum mati bersama dengan anaknya di hari yang sama. Anda lihat ayat ini saya bacakan, 1 Samuel pasal 4 ayat 15 sampai 18 ya. Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah bular, kabur, hampir tidak kelihatan, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, nyaris tidak kelihatan dia. Gemuk ini Imam Eli ya. Kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran. Salah satu orang Israel laporan dalam peperangan. Apa laporannya? Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Biasanya menang, sekarang kalah. Kata Eli, bagaimana keadaannya anakku? Tanya anaknya, bagaimana kabar Hofni Pinehas, anak kesayangku yang aku manja-manja? Apa laporannya? Lihat ayat 17. Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, yaitu Hofni dan Pinehas, telah tewas mati dibunuh sama tentara Filistin. Dan tabut Allah sudah dirampas. Ketika disebutnya tabut Allah itu dirampas, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Lihat Imam Eli. Ketika anaknya mati, dia dihukum bersama di hari yang sama dengan anak-anaknya. Mendidik yang salah, kena konsekuensinya. Dua-duanya mati. Ya Imam Eli juga ngalami dihukum yang sama di hari yang sama. Karena dia ikut andil bagian dengan hidup rusaknya anak. Saya pernah katakan, kalau kita tahu anak kita salah, kita nggak tegur, kita nggak marahin. Ada yang tanya sama saya, boleh nggak sahabat? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Katanya Pak, pelajaran psikologi mendidik anak nggak boleh. Ya Anda mau ikut firman atau Anda mau ikut pendidikan psikologi, cara mengajar anak? Alkitab katakan boleh kok pakai rotan. Asal tujuan kita bikin mati, bukan mau bunuh anak. Iya kan? Bukan emosi daging yang mau mengajar, hancurkan anak kita. Tidak. Kita marah, kita hajar anak kita dalam lagi ini. Supaya anakku bertobat, supaya anakku benar jalannya. Marahnya bukan berlebih-lebih. Marahnya mendidik. Boleh marah? Boleh. Boleh sahabat? Boleh. Walaupun ada beberapa orang mungkin komplain sama saya. Tidak boleh Pak pukul. Alkitab katakan boleh kok saudara ya. Tapi bukan dalam mereka mau bunuh anak loh ya. Mendidik. Saya pendeta saja, hamba Tuhan, gembala. Masih hajar kok anak saya kalau kecil masih salah. Tanya istri saya. Kalau gak saya hajar, kalau saya gak sabat gitu. Tapi gak boleh dosa. Siapa bilang dosa? Alkitab boleh kok katakan, kalau dosa masa saya mau lakukan saudara ya. Dalam rangka supaya dia tahu salahnya. Sebab kalau dia gak dihajar, udah tahu salah. Saya pernah bilang, itu sama dengan mobil di jalan yang curam, jalan naik gitu ya. Anda tanpa rem dilepaskan handremnya, turun masuk jurang tuh mobil. Sama dengan anak kita. Anda sedang jadikan anak kita jadi Hofni dan Pinehas. Hidup sesuka-sukanya dia, gak pakai aturan. Etika dia gak punya, sopan santun dia gak punya. Masa di bait Allah berzina sama perempuan-perempuan? Masa korban khusus punya Tuhan dia ambil? Etikanya rusak. Iya kan? Menghormati Tuhan gak ada.
Hormat sesama nggak ada. Kenapa? Hormat orang tua nggak ada. Nah, kita orang tua memanjakan berkelebihan. Saudara, ada waktunya lo marah. Tapi marah yang rohani, yang Alkitabiah. Ya, jadi kalau marah sudah melanggar firman, ya kembalilah kepada firman, gitu maksud saya, saudara ya. Mari kita lihat satu contoh. Ada juga saya tunjukkan contoh di beberapa waktu yang ada ya. Ini kisah tentang dua bersaudara, Lewi dan Simeon. Ini orang kehilangan berkat. Lewi dan Simeon, ketika nanti saya tunjukkan Musa melepaskan berkat buat suku Israel, Simeon dilewati. Bahkan dua orang ini, suku bangsa Lewi dan Simeon, kehilangan berkat. Semua dapat tanah warisan, berdua gak dapat. Kenapa? Karena kemarahannya kelewatan. Sampai Tuhan gak kasih berkat. Saya bacakan ayat ini ya. Di dalam satu kisah ini, Kejadian 34 ayat 2 sampai 26. Ada tahu gak cerita? Simeon tuh punya adik namanya Dina. Itu diperkosa sama suku bangsa, anak kepala suku namanya Sikem. Anda pernah baca gak itu kira-kira ya? Nah, Sikem memperkosa Dina. Setelah memperkosa, si Sikem ini rupanya jatuh hati, jatuh cinta sama si Dina. Setelah memperkosa makin cinta sama Dina. Makanya Sikem minta sama keluarga besarnya, sama orang tuanya sebagai kepala suku untuk melamar. Kalau kita di Indonesia, minta Dina sama Yakub si bapak mau dijadikan istri. Tapi Yakub kasih syarat, boleh anakku Dina jadi istrimu, boleh. Walaupun anak-anaknya semua gak setuju. Simeon tuh marah sama Lewi. Tapi dikasih. Walaupun kita tahu itu bertentangan sama firman. Suku bangsa Israel gak boleh menikah dengan suku bangsa Kanaan, orang Sikem. Tapi dikasih. Tapi ada persyaratan. Semua suku bangsamu harus disunat seperti kami. Si bapaknya Sikem, kepala suku, setuju. Oke, kami disunat. Kami semua keluarga, semua suku bangsanya orang Sikem disunat. Nah, maafkan saya kata-kata ini. Orang disunat itu kan butuh pemulihan, butuh kesembuhan. Anda ngertilah, di Indonesia sekitar kita banyak orang disunat kan. Kalau disunat gak bisa lari. Kalau disunat gak bisa perang, gitu gak bisa. Nah, dalam kondisi masa seperti itulah, saudara ya, coba kita lihat ayat ini. Itu diserang sama Lewi, sama si Simeon, suku bangsa ini. Dibunuh semua. Coba kita lihat ayat ini. Pada hari ketiga ketika mereka sedang menderita kesakitan. Kesakitan kenapa suku bangsanya Sikem? Baru disunat, kesakitan. Sunat pakai batu zaman dulu, saudara, yang gak ada laser seperti sekarang. Datanglah dua orang anak Yakub, siapa namanya? Yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina yang diperkosa tadi. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu, suku bangsa Sikem, dengan tidak takut-takut. Serta membunuh setiap laki-laki. Dibunuh semua, disunat semua, soalnya gak bisa perang. Juga Hemor dan Sikem anaknya, tuh yang perkosa tuh Sikem, dibunuh juga. Mereka dengan mata pedang dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Inilah kemarahan yang luar biasa kepada Simeon dan Lewi. Marahnya berkelebihan. Bapaknya sudah ikhlas kok. Bapaknya berkata, kamu mesti sunat, dituruti. Tapi anaknya tetap marah. Nanti kalau kita loncat di ayat 30, kita lihat di ayat ini ya. Yakub dalam ayat ini, lihat, Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku. Yakub marah sama Simeon sama Lewi. Itu diingat sampai hari tua sebelum Yakub mati pun ingat kemarahan mereka ini. Dicela, dikoreksi tajam. Yang benar begini Bapak, keras. Salah ya salah. Kamu mencelakakan nama baik Bapak, dikatakan kepada penduduk negeri ini. Tetapi jawab mereka beralasan, mengapa adik kita diperlakukan sebagai seorang perempuan sundal? Kelihatannya cengli ya, masuk akal gitu ya. Kelihatannya reasonable. Kehormatan keluarga kita dicoreng. Kan wajar gitu loh, masuk akal aku bunuh mereka. Itu alasan dua orang ini, Lewi sama Simeon, memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan dan seterusnya. Beralasan, kelihatannya masuk akal. Kelihatannya
Ini kehormatan keluarga, membela kehormatan keluarga Israel, keturunan Yakub. Tapi Yakub tetap gak terima kelakuan mereka berdua. Kemarahan yang berkelebihan. Sampai satu suku bangsa dibunuh sama pedang. Mereka gak bisa perang karena baru disunat. Gak punya belas kasihan. Kemarahan yang luar biasa, saudara ya. Dan lihat gambar ini. Makanya pada waktu Yakub akan mati, mau mati dia. Dia memberkati semua anak-anaknya, satu persatu dia lepaskan doa. Tapi lihat, doanya buat Simeon sama si Lewi bagaimana? Lihat, Simeon dan Lewi bersaudara, dia tumpang tangan. Tidak enak kata-katanya. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Loh, ini doa apa gitu saudara? Ada bandingkan sama doa sama saudara yang lain. Dilepaskan berkat, embun turun dari sorga, engkau diberkati, masa depanmu baik, semua keluar berkat. Lah kepada dua orang ini gak enak kata-kata Yakub. Rupanya Yakub itu gak lupa sampai mau mati dengan kemarahan besar dua anaknya ini. Dia berkata gini, senjata mereka yang menonjol, cirinya dua orang ini kekerasan. Ciri dua orang ini yang menonjol, kemarahannya digedein gitu. Lihat ayat berikutnya 6 dan 7. Janganlah kiranya, Yakub ngomong gini, ini mau mati loh dia. Jiwaku turut dalam kepermumpakatan mereka, kemarahan mereka. Janganlah kiranya rohku, kata Daud, mau mati, bersatu dengan perkumpulan mereka. Jelas gak seneng nih kata-kata. Marahnya masih ada di Yakub sama dua anak ini. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, marah berkelebihan. Dan dalam keangkarannya mereka telah memotong urat keting lembu. Lihat 7, terkutuklah kemarahan mereka. Kutuk yang keluar, terkutuklah kemarahan mereka. Dan nanti kata-kata ini digenapi loh sama masa depan anak cucunya. Terkutuklah mereka sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis karena semua orang dibunuh. Aku akan membagi-bagikannya mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerakkan mereka di antara anak-anak Israel. Nah, ada berkat dari kemarahannya. Dan itu yang dilepaskan dalam doa seorang yang berkuasa, penuh kuasa yang namanya Yakub. Dan yang dilepaskan itu terjadi akibat kemarahan Simeon dan Lewi. Lihat dalam Ulangan 33 ayat 1 sampai 29. Ini ayat 1 saya baca ya. Inilah berkat yang diberikan Musa abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Tadi berkat Yakub tidak ada buat Simeon sama Lewi. Terkutuklah engkau, terserak engkau, tidak ada berkat. Ternyata sama dengan yang namanya Musa. Musa pun sebelum dia mati, dia memberkati 12 suku Israel. Dia berkati. Tetapi Simeon dilewati, gak dapat berkat. Semua dapat berkat, dilepaskan berkat. Simeon gak dapat apa-apa. Ada baca baik-baik. Ulangan 33 ayat 1 29. Gak ada kata berkat, dilewat. Jadi ternyata apa yang diucapkan Yakub itu tembus sampai zaman generasinya anak cucunya. Simeon itu lewat. Bahkan ketika laskar Israel dihitung, suku Simeon menjadi suku yang terkecil. Coba lihat. Dalam Bilangan 26 ayat 1 sampai 65, waktu terbatas. Nanti Anda catat saja, screenshot saja. Anda baca baik-baik. Jadi memang tidak ada berkat ya, tidak ada kualitas. Kehilangan semua anugerah Tuhan. Dari semua 12 suku Israel, begitu dihitung. Yang paling terkecil suku Simeon. Berkatnya kecil, kapasitasnya kecil, dayanya kecil. Waktu marah kayak iya oh kata orang Jawa. Marahnya berkelebihan. Tapi kehilangan berkat, semuanya kecil. Hasil yang dikerjakan susah payah, kecil, gak ada apa-apa. Orangnya diberkati besar, dia cuma nonton. Dia susah payah. Begitu dihitung semuanya, suku bangsa ini, dia terkecil. Kehilangan berkat gara-gara kemarahan. Rencana Tuhan jadi batal, rencana Tuhan jadi berkurang. Harusnya jobnya 100, itu bisa kurang kalau kita model seperti ini. Bahkan satu kali, mungkin saya mulai masuk pada ini dengan waktu yang masih tersisa. Keluaran pasal 32, cepat saja saya baca ya. Sampai 26, 25 sampai 26. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku.
Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Saya langsung menukik pada inti masalah ini karena waktu terbatas. Jadi dua suku bangsa ini, Simeon sama Lewi, mereka berkatnya kecil, bahkan semua dapat tanah warisan, dapat berkat warisan. Dua orang ini, suku bangsa ini, Simeon Lewi, tidak dapat tanah warisan. Kasihan, ya. Tapi itu dampak konsekuensi kemarahan mereka. Nggak dapat berkat. Semua dapat tanah warisan untuk kerja. Nih warisan kamu. Nih berkat. Seperti doanya Yakub. Semua diberkati. Yang kasihan miskin susah nggak dapat tanah warisan. Cuman Simeon sama Lewi. Menderita sengsara hidupnya. Nggak dapat berkat tanah warisan. Tapi satu kali bertobat si Lewi. Ketika semua bangsa Israel suruh Harun membuat anak lembu emas. Mereka nyembah. Mereka berkata lembu ini adalah representatif daripada Allah. Mari kita sembah dia. Musa marah. Musa marah saudara. Ini Musa marah yang benar nih ya. Marah yang benar nih, bukan marah daging. Siapa dikatakan yang memihak kepada Tuhan. Siapa yang masih taat setia kepada Tuhan. Datang sini kepadaku. Tidak ada yang datang. Semuanya memihak kepada Musa. Maunya lembu emas. Satu suku yang tadinya marahnya luar biasa. Anak turunnya Lewi itu datang di pihak Musa. Lewi yang marahnya bejat tadi, yang marahnya bunuh satu suku bangsa tadi. Ini generasi keturunan Lewi datang sama Tuhan, apa bertobat di pihaknya Tuhan. Anda lihat muncul kalimat ini, Bilangan 3 44 sampai 45 dipulihkan loh. Saya baca ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Lewi yang jahat rusak karena marah. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini, ambillah, berubah ya Tuhan. Berubah hati Tuhan melihat pertobatan suku bangsa Lewi. Yang bejat, yang rusak, pemarah, menonjol kekerasannya. Hati Tuhan berubah. Tuhan tiba-tiba ngomong gini sama Musa. Musa, ambillah orang Lewi, ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Wih keren saudara ya. Juga hewan orang Lewi, ganti hewan mereka. Supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Akulah Tuhan. Berubah hati Tuhan. Menjadi kepunyaannya Tuhan. Menjadi miliknya Tuhan. Singkat kata begini. Gambar bagian terakhir. Pelajaran apa? Ya, yang kita bisa ambil dari kemarahan yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi. Pelajaran pertama adalah begini, setiap kemarahan itu ada dampak konsekuensinya. Rencana Tuhan bisa dibatalkan. Rencananya tadi hari depan penuh pengharapan. Tapi gara-gara kemarahan kita yang berkelebihan, hati-hati dengan kemarahan. Marah sama siapa saja hati-hati. Kalau sudah daging, marah daging manusia tidak membawa kita benar di hadapan Tuhan. Kalau marah yang pada tempatnya dan marah yang tepat, itu no problem, Tuhan tahu. Tapi saya boleh ingatkan, hati-hati ya dengan marahnya daging hawa nafsu kita. Ada pengen balas seseorang, itu kemarahan. Jangan sampai loh, rencana Tuhan yang indah, yang manis dibatalkan, di cancel. Rencana Tuhan berkurang, tadinya 100% jadi 30%. Ada dapatnya sedikit, kecil. Kenapa? Konsekuensi kemarahan. Dampak kemarahan. Memang Lewi diampuni, tapi dampak kemarahannya tetap dia berkurang gitu. Walaupun kemudian berubah, dia jadi milikku sekarang. Bagaimana Tuhan bisa berubah hatinya? Bertobat. Kalau toh kita sudah berkelebihan marahnya, tidak ada cara lain. Seperti anak terhilang, kembali kepada Bapak kita, minta ampun sama Tuhan, dan kita jalan langkah baru lagi dengan Tuhan, jadi miliknya Tuhan. Kalau kita udah jadi miliknya Tuhan, ya pasti diperhatikan sama Tuhan. Kembali sama Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Ya, tapi pelajaran ini pelajaran berharga, keras buat kita. Tanpa sadar, kadang-kadang kita kehilangan berkat. Kok kecil ya, kok susah ya. Saya mau ingatkan, jangan-jangan itu dampak kemarahanmu. Sementara saya melepaskan firman, Anda merenungkan, iya barangkali aku kemarin marah berkelebihan sama orang ini. Marah daging kita itu tidak pernah membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau dia salah, Anda marahin, itu cengli. Itu tepat. Engkau tunjukkan kesalahannya. Tapi jangan sampai marahmu jadi daging, mau hancurkan dia. Kita orang tua tidak boleh hancurkan anak kita. Kita anak juga tidak boleh kelewatan marah sama orang tua kita.
Jangan merasa udah sarjana jadi kaya, lalu kita memperlakukan orang tua kita seenaknya. Papa cuman SD, mama cuman SMA. Dia merasa S3 begitu. Hati-hati loh dengan kemarahan. Bisa rencana Tuhan habis sama kita. Mari kita sama-sama berdoa. Saya berdoa kiranya firman Allah ini menjadi berkat ya buat kita. Tuhan berkati setiap kita.